Susan, ayo cepat atau kita bakal telat nonton House of Gucci. Tunggu dulu, mana Susan? Aku mencari-cari dan melihat temanku berdiri di sana. Lola, bukankah itu mobilmu? Kulihat arah yang ditunjuk Susan, dan kulihat mobil kesayanganku rebahan di bagian belakang truk derek. Hebat, satu-satunya sarana transportasi kami diderek karena parkir liar. Begitu berat untuk perjalanan nonton film. Ya sudah, kita akhiri saja hari ini. Jalan pikiranku terhenti ketika, sesuatu jatuh di bajuku. Burung bodoh itu. Tak bisa dipercaya, ini kaos baruku. Dan sekarang kaosnya terkena kotoran burung. Oh ya, selamat datang di hari yang normal di hidup seorang Laura pembawa sial. Ya, aku sudah dijuluki itu sejak masih kecil. Semua kerabatku, kecuali orang tuaku, selalu ekstra waspada terhadapku. Lalu saat aku 12 tahun, selama pertemuan keluarga yang membosankan, aku tak sengaja dengar perdebatan panas antara pamanku dan orang tuaku. Berhentilah mengingkari. Gadis itu sial. Kirimkan dia ke sekolah asrama, di mana saja selama dia jauh dari keluarga ini. Kau ini bersikap tak masuk akal. Ini putriku yang kau bicarakan. Fakta kalau kau kehilangan pekerjaanmu tak ada hubungan dengannya. Dia cuma anak-anak. Itu benar. Ini bukan salah Lola. Kau harus berhenti menyalahkan dia atas semuanya hanya karena kata-kata yang konyol. Ternyata, kata-kata konyol yang dimaksud diucapkan seorang peramal di hari kelahiranku. Jadi, keluargaku punya bisnis produksi mebel terkenal di daerahnya. Tapi sayangnya, di hari aku dilahirkan, terjadi kebakaran di pabrik dan mereka kehilangan segala-galanya. Di hari yang sama, seorang peramal melewati rumahku dan melontarkan kalimat yang membuat semua orang di keluarga panik. Bayi baru lahir itu bawa sial yang akan membawa kemalangan bagi seluruh keluarga. Jadi, itulah kenapa para kerabatku mengacuhkanku, tidak mengundangku ke pesta dan berbisik-bisik tentangku di belakangku. Aku tak ingin percaya dengan ramalan itu, tapi dengan semua nasib buruk yang kudapat sejauh ini, sulit untuk tidak mempercayainya. Apa kalian pernah bawa payung kemana-mana selama 6 hari berturut-turut? Ternyata cuacanya cerah. Lalu suatu hari di mana kau lupa membawanya, hujan turun? Atau pernahkah kau hampir saja akan menjilat es krim lezat, lalu kau tersandung dan menumpahkan semua es krim itu ke orang malang yang berdiri di depanmu? Ya, tak hanya aku ini tak beruntung untuk diriku sendiri, tapi nasib malangku juga mempengaruhi orang-orang di sekitarku. Tak heran aku ini jadi gadis pemalu yang berusaha keras untuk bisa berteman. Selain orang tuaku, aku hanya punya satu teman. Susan. Hei Lola, apa kau pernah kepikiran untuk mengakhiri nasib sialmu? Ada peramal yang sangat terkenal di kota. Mengakhiri nasib buruk? Ya, itu kedengarannya ide bagus. Aku sudah cukup jadi Lola si pembawa sial. Hari berikutnya, mengikuti arahan Susan, aku pergi ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Saat ku ketuk pintunya, aku sangat gugup dan bersemangat. Ku harap ini akhirnya akan jadi akhir dari nasib burukku. Seorang wanita berkerudung mempersilakanku masuk. Aku tak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi aku berseru. Hai, saya di sini karena saya dengar Anda bisa membantu menyingkirkan nasib sial saya, benar? Tolong bantu apapun yang diperlukan. Peramal itu duduk terdiam beberapa saat, lalu sebuah senyum tersunging di balik kerudungnya. Kau ini Lola, putri dari keluarga Gonzales, ya kan? Aku tertegun. Wah, dia pasti jago dalam pekerjaannya. Maksudku, aku bahkan belum memperkenalkan diriku sendiri. Tentu saja, aku sudah tahu kalau kau akan datang ke sini. Tapi akan sulit bagimu untuk menghapuskan kesialanmu. Hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa menghapus kesialanmu. Dia akan menanggung semua nasib buruk untukmu dan bahkan membawa keberuntungan di saat yang sama. Benarkah demikian? Tapi siapa gerangan itu di muka bumi ini? Aku berseru. Peramal itu tersenyum dan berkata kalau aku ingin petunjuk lebih lanjut, itu dikenakan biaya beberapa dolar lagi. Oh, baiklah, aku sudah pergi sejauh ini, jadi tak ada salahnya habiskan sisa uang saku bulananku untuk tahu siapa penyelamat misteriusku, ya kan? Lalu dia mengeluarkan tas serut dan mengocoknya. Dia menyuruhku untuk mengambil satu barang. Oh, itu adalah ubin kecil dengan satu huruf di atasnya. A. Wah. Menarik. Seseorang yang namanya berawalan dengan huruf A. Jangan takut, Lola. Alam semesta akan memberi isyarat padamu untuk segera menemukan orang itu. Aku lalu pulang ke rumah dan tidak berhenti memikirkan orang yang kukenal dengan nama A. Mari kita lihat.
Orang yang paling potensial adalah Ariel, teman sekelasku yang sangat beruntung dalam segala hal. Itu benar, tak ada orang lain selain dia. Dia terlahir kaya dan beruntung. Dia bahkan tak pernah belajar tapi selalu dapat nilai bagus. Sebenarnya, dia baru saja memenangkan undian sekolah. Hadiahnya, suplai donat dan main bowling setahun lamanya. Jelas, dia kebalikanku, dengan keberuntungan yang melekat pada dirinya. Tentu sedikit bumbu kesialanku tak akan membuatnya terlalu menderita, ya kan? Tapi jujur, aku tak suka dengan Ariel. Dia pemarah, suka menghina, dan pamer. Tetap saja, Lola sayang, segalanya bisa saja dilakukan jika kau ingin akhir nasib sialmu. Jadi aku bertekad bahwa mulai besok, aku akan menjadikannya sahabatku. Bersama kami akan memiliki keseimbangan yang sempurna antara nasib buruk dan baik. Tapi lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Berteman dengan Ariel artinya aku harus terus-terusan memujinya dalam segala hal. Sepatu barunya, nilai tinggi, pilihan warna lipstik. Dia juga menyuruhku mengantrikan makan siangnya. Seseorang sepertiku yang kesusahan membawa makan siangku sendiri tanpa terjatuh, malah membawa dua. Tapi, anehnya, aku tak terjatuh. Sebenarnya, sejak aku mulai bergaul dengan Ariel, aku tidak ingat ada hal buruk yang terjadi. Dengan keberuntungan baru yang kutemukan, aku mulai membuka diri pada teman sekelasku yang lain. Dan kalian tak akan percaya. Anak tak beruntung sepertiku bahkan memenangkan 2 tiket pembukaan wahana air yang baru. Jadi kuputuskan untuk berbagi satu dengan Ariel. Sejujurnya, keberuntungannya lah yang membuatku dapatkan tiket ini, ya kan? Tapi, tunggu dulu. Apa itu Ariel yang terhuyung-huyung keluar dari ruang ganti dengan sepatu hak stilettonya? Dasar idiot! Dan tepat setelahnya, seperti yang kalian mungkin sudah tebak, dia terpeleset. Tapi yang membuatku terkejut, dengan panik dia juga pegangan ke lenganku dan menarikku jatuh bersamanya. Tapi, tunggu, kenapa aku tak merasakan sakit? Oh, apa aku sedang bermimpi? Apa cowok tampan ini barusan menyelamatkanku? Sedangkan Putri Ariel kukunya patah, jadi dia langsung pergi sambil menggerutu. Tak masalah, aku punya teman baru, pahlawanku yang sangat tampan, Anthony. Sejak itu aku dan Anthony saling ngobrol tiap hari. Dan seperti itulah kami resmi pacaran. Jujur saja, siapa yang pernah mengira kalau si Lola pembawa sial suatu hari akan punya pacar hebat seperti Anthony? Mungkin keberuntunganku akhirnya sudah berubah. Yeay! Jadi ramalan itu sudah terpenuhi. Ariel adalah orang yang membawakanku keberuntungan. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, Ariel sepertinya tak mengalami kesialan sama sekali sementara itu. Ya, terlepas dari insiden kuku, tapi pada situasi itu, dia beruntung pergelangan kakinya tak terkilir atau apapun. Mungkin kita semua sedang menaiki kereta keberuntungan untuk kali ini, tapi masih ada satu hal yang tak bisa ku mengerti. Sayang, kenapa hari ini kau terlambat sekali? Maaf, babe. Banku kempes di perjalanan. 2 kali. Ya, kalian bisa lihat, dia pasti mengalami banyak sekali kesialan akhir-akhir ini. Tapi tunggu, Anthony juga namanya yang berawalan dengan huruf A. Apa mungkin Anthony lah yang menanggung nasib sialku, bukan Ariel? Oh, tidak, ini tak mungkin terjadi. Lalu, selama beberapa minggu kemudian, kecurigaanku terbukti. Anthony kehilangan ponselnya. Dia salah mengumpulkan tugasnya, mengambil anjing yang salah dari dokter hewan, dan bahkan menabrak vas mahal baru milik ibunya. Prank! Aku bisa saja terus jadi pembawa sial, tapi aku tak mau orang-orang yang kusayangi menanggung derita ini untukku. Justru, aku perlu cara untuk membantu Anthony lepas dari hal ini selamanya. Mungkin dia bisa berteman dengan seseorang yang sangat beruntung, maka ini akan membalikkan nasib sialnya. Dengan rencana ini di pikiranku, ku atur piknik untuk kami berdua, lalu mengajak juga orang terberuntung yang ku kenal, Ariel. Awalnya, semuanya tampak berjalan sangat baik. Tidak ada hujan dan tidak ada semut menggerubungi sandwich kami. Tapi kemudian ku perhatikan Ariel terkekeh dan memainkan rambutnya saat dia menatap Anthony. Oh tidak, Ariel naksir pada pacarku. Masalahnya, semakin kulihat mereka bersama, bahagia dan aman dari kesialan, makin kusimpulkan kalau Anthony lebih baik tidak bersamaku. Jadi, aku mulai mengabaikan panggilan telepon dan pesannya, dan dengan sengaja menghindari tempat-tempat yang aku tahu dia akan berada. Semuanya berjalan lancar, hingga dia muncul di luar sekolahku.
Lola, kenapa kau mengabaikanku? Apa salahku? Aku berpura-pura tak dengar apa-apa dan terus berjalan. Tapi dia lari mengejar dan meraih pergelangan tanganku. Jadi aku berteriak padanya. Tak ada. Kau sempurna. Itulah kenapa aku berhenti bicara padamu. Aku ini pembawa sial dan kau pantas dapat yang lebih baik. Dia memberiku pandangan bingung. Jadi kujelaskan semua soal bagaimana nasib buruk selalu mengikutiku dan orang-orang terdekatku. Dan itulah kenapa aku mengatur kencan untuknya dan Ariel. Kau ini bodoh sekali. Apa kau sungguh siap membuang semua yang kita punya hanya karena sebuah ramalan bodoh? Ditambah, aku bukan objek yang bisa kau berikan begitu saja ke siapapun yang kau mau. Lalu dia bergegas pergi. Ini buruk sekali. Sekarang aku sudah kehilangan pacarku yang luar biasa, manis, dan penuh perhatian, dan aku hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Kemudian malam itu, ibu masuk ke ruang tengah dan melihatku terpuruk di sofa menangis. Ia bertanya padaku ada masalah apa dan kuceritakan semua tentang nasib burukku, si peramal, dan bagaimana aku kehilangan pacar karenanya. Kurasa ini waktunya untuk mengunjungi si peramal ini. Mungkin itu peramal dari semenjak kau lahir. Aku tak melihatnya saat itu karena aku di rumah sakit bersamamu. Jika memang benar dia, aku ingin tahu sekali kenapa dia memutuskan memberi begitu banyak beban di keluarga kita dengan kata-katanya yang tak masuk akal. Hari berikutnya, aku dan ibu pergi ke tempat si peramal. Ibu menarik cadar dari wajahnya dan menatapnya dengan terkejut. Ternyata mereka bersekolah bersama, dan dulu wanita ini iri dengan nasib baik ibuku. Kecemburuan yang tak pernah bisa dia lupakan. Jadi dia berusaha menyabotase ibu dengan mengatakan ramalan konyol itu tak hanya kepadaku, tapi juga pada seluruh keluarga kami. Memikirkan itu, sepanjang masa anak-anakku, kerabatku memperlakukanku seperti jimat sial. Jadi begitulah caraku bersikap. Aku mengasingkan diri, merasa tidak aman, dan tidak percaya diri. Mungkin energi negatifku yang membuatku tidak beruntung. Bukan ramalan bodoh itu. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, ibu memastikan seluruh kota tahu bahwa si peramal itu penipu. Dia menulis permintaan maaf secara terbuka kepada kami dan membayar kompensasi kepada kami. Sedangkan aku, kuputuskan bahwa ini saatnya untuk membuat keberuntunganku sendiri. Jadi, kutemui Anthony dan menyerahkan 2 tiket wahana air. Lalu minta maaf atas semua omong kosong tahayulku. Tampaknya dia menghargai tindakan itu dan memaafkanku. Jadi kita kembali bersama. Yeay! Mulai sekarang, yang ada hanya energi positif, pikiran yang bahagia, dan meraih peluang dalam hidup. Hal terpenting yang kupelajari adalah, jika kau lihat hidup ini indah, maka hidup ini akan selalu indah bagimu.